Halo semuanya, hari ini kita akan membahas 3 hal yang sering kali menjadi tantangan dalam kehidupan, yang terutama dalam lingkungan akademis. Burnout, arsipmen, motivasi rendah sering kali muncul bersamaan dan saling mempengaruhi dalam lingkungan akademis. Mari kita bahas satu persatu bagaimana mereka saling terhubung. Mari kita mulai dari motivasi rendah. Ini adalah perasaan kurangnya keinginan atau dorongan untuk melakukan suatu hal. Bayangkan, Anda merasa lelah bahkan sebelum memulai pekerjaan. Atau tugas yang dulunya Anda nikmati, sekarang menjadi terasa membebani. Ketika motivasi rendah menyerang, kita cenderung menunda-nunda melakukan pekerjaan ala kadarnya atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Apa sih penyebab motivasi rendah? Bisa jadi karena tujuan tidak jelas, kurangnya validasi, hidup yang monoton, atau bahkan masalah pribadi di luar pekerjaan. jika motivasi rendah terus-menerus terjadi, dampaknya akan terlihat jelas pada underachievement. Ini adalah situasi di mana seseorang tidak mencapai batas penuh atau hasil yang dicapai jauh di bawah kemampuan sebenarnya. Jika Anda mempunyai banyak potensi, tapi hasilnya sudah tidak memuaskan, kemungkinan besar Anda sedang mengalami yang namanya underachievement. Misalnya, ada seorang anak yang cerdas, namun nilainya selalu pas-pasan karena ia malas belajar dan kurangnya semangat dalam mengembangkan diri. Jadi, motivasi rendah membuat kita kurang berinvestasi waktu, tenaga, sehingga potensi kita tidak berkembang dengan maksimal. Nah, inilah bagian paling parah, burnout. Burnout bukanlah lelah biasa, melainkan lelah fisik, mental, emosional yang ekstrim yang diakibatkan oleh stres kronis dan berkepanjangan. Bayangkan, mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa henti sehingga akhirnya rusak. Bagaimana burnout dapat terhubung dengan underachievement dan motivasi rendah? Jadi, ketika seseorang terus-menerus merasakan motivasi rendah dan mengalami underachievement, tuntutan itu semakin menumpuk. Mungkin mereka mendapat tuntutan dari luar untuk berprestasi atau merasa kecewa pada diri sendiri karena tidak bisa mencapai standar yang diinginkan. Tekanan ini, jika tidak diatasi, akan mengikis energi dan semangat belajar yang akan menimbulkan burnout. Ketika burnout menyerang, motivasi semakin anjlok dan underachievement menjadi semakin parah. Motivasi rendah akan memicu underachievement dan akan berujung menjadi burnout. Nah, burnout ini yang akan memperparah motivasi dan underachievement yang sudah ada. Apa yang menjadi penyebab burnout? Mari kita melihat apa saja tanda dari burnout itu. 1. Merasa sangat lelah dan tidak bertenaga setiap saat. 2. Sering merasa sakit kepala dan pegal. 3. Perubahan pola makan dan tidur. 4. Kehilangan motivasi untuk melakukan apapun. 5. Menghindari tanggung jawab dan terus menunda pekerjaan. 6. Lebih sensitif. Cara mengatasi: yang pertama, cerita dengan orang lain. Kedua, pastikan kamu punya waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Lakukan olahraga rutin untuk mengurangi stres. Keempat, bikin rencana kerja yang jelas dan terstruktur. Kelima, lakukan meditasi supaya kamu jadi lebih rileks. Ingat, burnout bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu sudah lama kuat tanpa jeda. Yuk lebih peduli pada kesehatan mental kita, karena tubuh dan pikiran butuh dirawat, bukan dipaksa terus-menerus. Terima kasih sudah mendengarkan.